Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Handphone Bapak Ibu harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat diamatikan selama ibadah. Warta lisan, mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beberapa warta berikut ini. Pertama, info bulan musik dalam rangka bulan musik GKI Cipinang Elok yang berlangsung selama bulan September 2024. Maka Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengajak jemaat untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan pakaian daerah. Untuk minggu pertama di bulan September ini, jemaat diharapkan memakai baju pakaian adat Batak, yaitu untuk jemaat yang mempunyai pakaian adat Batak. Bulan musik GKI Cipinang Elok. Bulan musik kali ini akan mempersembahkan keragaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Minggu pertama akan mempersembahkan musik dari Sumatera Utara, yaitu Taganing. Partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat GKI Cipinang Elok untuk mengenakan pakaian khas dari Sumatera Utara dalam minggu pertama. Terima kasih dan sampai jumpa pada ibadah tanggal 1 September. Untuk warta tentang pelayanan kesehatan, bidang Kespel, Kesaksian Pelayanan Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok, akan melakukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah atau tensi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 25 Agustus 2024, pukul 11 di ruang gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti kegiatan ini, dapat langsung melakukan pendaftaran melalui meja pendaftaran yang ada di halaman gereja, baik sebelum maupun sesudah kebaktian umum pertama hari ini. Pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, kita akan merayakan penyatuan GKI yang ke-36 tahun. Kita menyebut hari ini sebagai HUT GKI. Dengan proses panjang dan bersejarah, kita terus mendukung penyatuan GKI 3 sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dalam kesatuan berderap bersama sebagai gereja yang meng-Indonesia. Khusus dalam kebaktian pagi dan sore hari ini, wujud partisipasi kita dilakukan juga dengan mengumpulkan persembahan. Kantong persembahan warna merah untuk HUT GKI dan kantong persembahan warna hijau ataupun transfer serta QRIS untuk GKI Cipinang Elok. Demikian kita bersama bersyukur buat GKI hadir di Indonesia dan di Cipinang Elok khususnya. Yang ketiga adalah untuk retret prabaptis. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengundang saudara-saudari dan orang tua peserta katekisasi untuk mengikuti acara retret prabaptis yang dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 30 dan 31 Agustus 2024 pukul 8.30 di Imperial The Villa, Sentul, Bogor. Warta selengkapnya Bapak Ibu dapat baca di WA Grup Wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta William Suryajaya Rifai dari GKI Kutisari Indah, Surabaya. Majelis tugas, Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Ninik,
Penatua Hendrata, Penatua Richard, dan Penatua Peter. Pemandu pujian, Saudara Alfian dan Saudari Maria. Pengiring pujian, Saudari Irma. Pengisi pujian, Bapak Hin. Pendoa Ibu Lili, multimedia dan sosistem Bapak Roni, Saudara Michael, dan Saudara Sugeng. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam perjalanan di tengah dunia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Sungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, Dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian dalam rangka hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia sekitar. Kita rindu untuk berkarya bersama Allah yang menghidupi dunia. Akan tetapi kenyataannya ada berbagai tantangan dan rintangan yang kerap sulit untuk ditempuh. Kita bagaikan bahtera yang harus terus melawan ombak dan melewati badai menakutkan sebelum tiba di tempat tujuan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan gereja bagai bahtera. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali langkah kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali ketika kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan kami menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkah-Mu. Untuk kekurang percayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Untuk pengabaian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami.
Gereja bagai batera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sotau, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, di tengah keterbatasan dan keberdosaan kita, marilah kita yakin akan pertolongan Tuhan dan kembali bangkit untuk menjadi gereja yang menghidupi dunia. Umat silakan bangkit berdiri. Gereja bagai Batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanku. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. berita anugerah. Umat Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, pertolongan dan pembaruan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah berita anugerah menurut Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus kau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu, Damai Kristus bagimu juga. Kita nyanyikan NKB 154, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap
Meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Setia, yang telah mengaruniakan pengampunan bagi kami semua. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur untuk pengampunan yang kami terima dari Tuhan. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan bukan hanya mengampuni kami, tetapi Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Karena itu Tuhan, pada saat ini ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami menenangkan diri kami. Kami mengarahkan fokus hati pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami. Dan kami memohon Bapa, berfirmanlah kepada kami, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap belajar, kami siap untuk diajar. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 14-18. Yosua pasal 24 ayat 1-2, dilanjutkan pasal 14-18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kepada orang benar
dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Bacaan kedua menurut Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Umat silakan bangkit berdiri. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat yang ke-56 sampai 69. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-69 tertulis demikian. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu,
tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tuhan Allah telah berfirman, Haleluya. Pada umat sabda hikmat, Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya mengawali perenungan kita pagi ini dengan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta William Surya Jarifai, saya biasa dipanggil William atau Surya. Dan saat ini saya melayani di GKI Kutisari Indah, Surabaya. Dan dalam rangka tukar pelayanan mimbar, saya membawa salam dari Jemaat GKI Kutisari Indah bagi Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Tuhan kasih Tuhan, pada hari ini kita merenungkan sebuah tema, yakni gereja yang menghidupi dunia. Jemaat sekalian, berbicara tentang gereja, saya tertarik dengan satu pernyataan yang pernah diucapkan oleh seorang teolog bernama Christopher Wright. Dia pernah berkata demikian, bukan karena Tuhan memiliki misi untuk gerejanya di dunia, namun Tuhan memiliki gereja untuk misinya di dunia. Bukan karena Tuhan memiliki misi untuk gerejanya di dunia, namun Tuhan memiliki gereja untuk misinya di dunia. Nah, Bapak, pernyataan ini menarik perhatian saya karena pernyataan ini secara tegas dan jelas menyadarkan kita bahwa gereja ada untuk Tuhan. Gereja didirikan oleh Allah untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Yang berarti ketika gereja itu ada, disitulah kita disadarkan bahwa Allah masih mengasihi manusia, Dia masih hadir dan berkarya di sepanjang sejarah manusia. Dia masih terus berkarya untuk menghadirkan damai-Nya di tengah dunia. Dan untuk tujuan itulah, maka Allah mendirikan gerejanya dan mengutus umat-Nya untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Nah, Bapak, ini satu kebenaran menurut saya penting untuk mengawali perenungan kita pagi ini. Karena sadar atau tidak ketika kita bicara tentang gereja, di sini bukan bicara institusi atau gedung, tapi bicara tentang setiap orang percaya yang menjadi bagian dari tubuh Kristus yang ditempatkan Allah di tengah dunia ini. Seringkali kita lupa bahwa kita ada untuk mengerjakan misi Allah. Kita selalu berpikir apa yang kita inginkan, apa yang kita mau gereja lakukan. Kita selalu memikirkan misi gereja berdasarkan keinginan pemikiran kita pribadi. Dan kita abai, kita lupa bahwa gereja ada sesungguhnya untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dan hanya gereja yang mengerjakan misi Allah, hanya gereja itulah yang pantas disebut sebagai gereja yang menghidupi dunia ini. Nah, Bapak, pernyataan ini tentu bukan tanpa dasar Alkitabnya. Di dalam Matius pasal 5 yang ke-9, di sana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menarik bagaimana Tuhan Yesus menghubungkan antara membawa damai dengan anak Allah. Bahwa mereka yang disebut sebagai anak Allah seharusnya menjadi pembawa damai. Dan mereka yang menjadi pembawa damai, hanya merekalah yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya Bapak, sampai pada titik ini ketika kita berkata bahwa saya adalah umat Allah, maka pertanyaan yang paling besar adalah apakah kita sudah mengerjakan misi Allah ini? Apakah kita sudah menghadirkan damai di tengah dunia, menghadirkan damai dimanapun kita berada? Nah, Bapak, yang menarik adalah kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6,
Di situ menggambarkan konsep damai antara Allah dan dunia. Ketika kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di sana menarik bagaimana ada begitu banyak orang yang baru saja menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, orang kemudian berlomba-lomba mengikut Tuhan Yesus. Orang kemudian ingin mengenal Dia untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami damai bersama dengan Tuhan. Damai dalam pengertian segala yang mereka butuhkan akan dicukupi oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ini konsep damai yang seringkali dimiliki oleh dunia. Yaitu sebuah situasi kondisi di mana segala sesuatu berkecukupan. Di mana segala sesuatu tersedia sehingga kita tidak lagi merasa khawatir, kita tidak lagi merasa takut, kita tidak lagi merasa cemas karena kita tahu semua yang kita butuhkan itu disiapkan, disediakan oleh Tuhan. Tetapi Bapak damai yang diajarkan firman Tuhan yang kita sering sebut dengan kata shalom itu adalah sebuah konsep yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Damai yang dinyatakan Alkitab kepada kita, yaitu adalah sebuah damai yang merupakan karunia dari Allah. Artinya ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan, sesuatu yang berdasarkan kekuatan kemampuan kita semata. Bukan. Damai sejahtera yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah karunia dari Allah. Yang memberi kita perasaan tenang, damai secara holistik. Bukan hanya bicara ketenangan dalam hati, tetapi juga ketenangan dalam pikiran, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan damai seperti ini, itu bersifat kekal dan unconditional. Artinya tidak bergantung pada situasi atau kondisi keadaan kita. Sebagai satu contoh untuk memberikan gambaran kepada kita tentang damai ini. Bapak Ibu, saya mengenal seorang ibu-ibu sudah tua ketika saya melayani di kota Semarang. Saya sempat 18 tahun melayani kota Semarang dan dalam masa pelayanan saya di sana saya bertemu dengan seorang ibu. Bapak Ibu, ini jemaat biasa, bukan jemaat yang bukan seorang pengurus gereja dan lain sebagainya. Tapi ibu ini bagi saya memberi kesan yang sangat mendalam. Satu kali Bapak Ibu ketika saya baru menyelesaikan aktivitas saya sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba seorang rekan pendeta menelpon saya, lalu kemudian berkata, "Sur, bisa enggak kamu pergi ke rumah sakit itu? Karena ada seorang jemaat kita yang opnam di sana, baru saja masuk." Lalu saya bertanya, "Sakit apa Pak?" Lalu rekan pendeta ini berkata, dugaannya dia terkena tumor. Bapak Ibu, ketika saya mendengar itu, saya sudah overthinking lah ya. Saya sudah mikirin banyak, wah kalau orang kena tumor ini biasanya pasti akan down, akan putus asa, pasti akan berat gitu ya, takut dan cemas. Sehingga Bapak Ibu dalam perjalanan menuju ke rumah sakit itu, saya sudah merangkai banyak perkataan yang menguatkan, saya sudah membayangkan banyak pertanyaan, saya sudah membayangkan juga berimajinasi bagaimana ibu itu menangis dan apa yang harus saya lakukan. Semua demi menyiapkan saya supaya ketika saya datang ke sana, maka saya bisa menguatkan beliau. Singkat cerita, saya sampai di rumah sakit, saya turun dari mobil, saya segera masuk ke rumah sakit menuju ke ruang kamar di mana ibu itu dirawat. Ketika saya akan masuk ke dalam ruangan itu, berdiri depan pintu kamar, saya kembali berdoa meminta Tuhan beri saya hikmat. Dan kuatkan hati saya supaya saya bisa menguatkan ibu itu. Lalu saya kemudian mengetuk pintu. Tiba-tiba terdengar dari dalam suara sang ibu berkata, "Silakan masuk." Saya kemudian perlahan membuka pintu itu dan saya melihat ibu itu sedang berada di tempat tidur ditemani oleh anak lelakinya. Bapak Ibu, saya membayangkan seorang yang dinyatakan divonis dokter kena tumor dalam kondisi down, putus asa. Tapi yang saya lihat pada diri ibu itu dia bukan sedang menangis, dia bukan sedang khawatir, sedih, dia sedang tertawa bersama dengan anaknya. Langsung pikiran saya lagi stres berarti.
Loh ya toh Bapak Ibu kena tumor kok tertawa, lagi stres, lagi menghibur diri. Saya kemudian masuk ke dalam kamar itu, lalu ibu itu berkata, oh Pak Surya silakan Pak, silakan masuk. Saya kemudian mendekati ranjang tempat ibu itu terbaring dan kemudian saya bertanya, ibu kenapa? Apa yang terjadi? Ya nih Pak, dokter bilang saya terkena tumor. Bapak Ibu di lehernya itu ada memang daging tumbuh yang panjang. Jadi lehernya, tumornya itu ada di leher sini, panjang dari sini sampai sini. Ini real Bapak Ibu, kelihatan tuh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tuh dia ada daging tumbuh dari sini sampai sini dan dokter bilang itu tumor. Panjang. Ibu itu berkata, iya Pak ini loh. Dokter bilang saya kena tumor, ini harus diambil, lalu saya harus menjalani radiasi, operasi, kalau perlu kemoterapi dan lain sebagainya. Lalu saya berkata, Bu, terus gimana perasaan ibu? Ibu sedihkah, khawatir? Tahu Bapak Ibu jawabannya? Dia berkata, Pak, kenapa saya harus sedih? Justru saya bersyukur punya tumor ini. Bingung saya, tambah stres. Loh kok bersyukur punya tumor? Lalu maksud ibu gimana? Itu tanya saya. Ibu itu lalu berkata gini, Pak, di gereja itu kan komisi usia lanjut sering bepergian jalan-jalan. Betul. Nah, kalau kami naik bus, itu teman-teman saya, Bapak Ibu usia lanjut itu suka bawa bantal leher. Supaya kalau tidur di bus itu enggak sakit lehernya. Saya enggak perlu pakai bantal leher. Saya tinggal menunduk, sini sudah ada bantal lehernya. Jadi ini bantal leher karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, betul ini real. Enggak ada nada ketakutan. Enggak ada nada down atau sedih. Bahkan bukan hanya dalam pertemuan itu. Setelah pertemuan itu, setiap beliau berjumpa melihat saya di gereja, beliau itu selalu memanggil nama saya, lalu memberikan laporan kondisi kesehatannya. Dia selalu berkata, Pak, saya besok akan radiasi, Pak, besok saya akan operasi, Pak, saya disuruh ini, dokter ini, dan lain sebagainya. Sampai kemudian selang beberapa, hampir mungkin setahun kemudian, saya ingat sekali saya baru saja memimpin ibadah umum, saya baru selesai dari ruang ibadah, saya keluar, ibu-ibu tiba-tiba berteriak dan berkata, Pak, saya melihat ibu itu mendekati saya dan berkata, dokter berkata saya sudah sembuh. Bapak saya bukan bicara sembuhnya, tapi saya mau highlight kepada kita, apa yang disebut dengan damai itu adalah sesuatu yang sifatnya unconditional. Sesuatu di mana seorang dalam situasi apapun tetap tenang. Seorang dalam situasi seberat apapun dia tidak khawatir, tidak cemas. Bukan karena nggak punya masalah. Tetapi karena di tengah masalah dia tahu, dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dia tahu, dia percaya Tuhan akan menyertai tiap langkahnya. Dia tahu, dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan dan tidak ada satupun yang akan bisa merebut dia dari genggaman tangan Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun, hati pikirannya tertuju kepada Allah dan dia bisa tenang menghadapi segalanya. Bagi saya itulah damai sejahtera yang sejati, yang Allah karuniakan kepada umatnya. Dan yang kita didorong untuk membagikannya, menghadirkannya di tengah dunia ini. Agar lebih banyak lagi orang yang boleh mengalami dan menemukan damai sejahtera yang sejati itu di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena damai ini berasal dari Tuhan, maka damai ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupnya. Bapak dalam Yohanes 14 ayat 27 di sana katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang menarik adalah dalam Injil Yohanes berulang-ulang kali Tuhan juga berkata, hendaklah engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Misalnya Yohanes pasal yang ke-15 dan seterusnya. Di dalam Yohanes 6 pun Tuhan memberikan sebuah pesan yang serupa. Ketika Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu ini bukan bicara makan daging, minum darah seperti kanibal, bukan. Tetapi ini bicara bahwa ketika seseorang menerima Kristus di dalam kehidupannya dan dia ada di dalam Allah,
maka pada saat itu damai sejahtera Allah, hidup yang kekal, jaminan yang sejati, pengharapan yang sejati di dalam Tuhan akan ada di dalam kehidupannya. Sehingga dia nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, bukan karena hidupnya tidak ada masalah. Tetapi karena dia tahu di dalam hidupnya ada Allah yang selalu memegang hidupnya dan tidak pernah akan meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu, hanya orang yang berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupannya, hanya mereka yang akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan itu berarti Bapak Ibu, ketika kita ingin menghadirkan damai agar orang mengalami damai Kristus di dalam hidup mereka, maka itu berarti kita harus menyatakan kepada mereka bahwa kalau kami ingin mengalami damai sejati hanya ada di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dan itu berarti dalam kehidupan kita harus menyatakan kasih Allah, kita harus menyatakan siapakah Allah dalam kata dan perbuatan, dalam karya dan kehidupan kita. Namun, nah ini menurut saya ini kalimatnya juga penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin menghadirkan damai bagi sesama dan membawa sesama kita untuk mengalami kasih Allah dalam hidup mereka, maka harus dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu apakah kita yang mengaku sebagai umat Allah, apakah kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena kembali kalau pakai logika tadi, ketika kita tidak ada di dalam Allah dan Allah tidak ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah mengalami damai yang sejati dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mengalami damai yang sejati dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sudah menghadirkan damai itu dalam hidup kita. Apakah kita sudah ada di dalam Allah dan Allah sudah ada di dalam kita. Dan kalau kita berkata saya sudah ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, maka pertanyaan berikutnya, apakah kita yang mengaku sebagai umat Allah, apakah kita sudah menunaikan misi Allah itu dan mewujud nyatakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, baik secara personal, sebagai pribadi dimanapun Bapak berada, di tengah keluarga, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, apakah kita sudah menghadirkan damai dimanapun kita berada, maupun juga secara komunal, sebagai bagian di tubuh Kristus, apakah damai Allah itu sudah kita wujud nyatakan bersama, dalam kehidupan bersama di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadirkan damai itu, maka Bapak Ibu, pertanyaan yang paling mendasar, langkah yang paling utama, yaitu membuka hidup kita, agar Allah ada di dalam hidup kita, dan kita ada di dalam Tuhan. Dan ketika setiap orang, setiap bagian dari tubuh Kristus melakukan hal yang sama, dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupannya, maka dia akan bisa menghadirkan damai itu dalam kehidupan bersama. Dan pada saat itulah damai sejahtera akan mewujud nyata di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu, orang yang ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupannya, maka dia akan selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Dia akan selalu punya kerinduan untuk mencari Allah. Dia akan selalu punya kerinduan untuk dekat dengan Allah. Yohanes pasal 15 dengan jelas mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Di dalam aku kamu akan berbuah lebat, di luar aku kamu tidak akan berbuat apapun. Orang yang selalu ada di dalam Allah, dia akan selalu berpaut kepada Allah. Dia akan selalu mencari Allah, bukan sebagai ritualitas rutin semata. Tetapi benar-benar karena ada sebuah kerinduan yang sangat besar. Karena dia menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Sehingga dia menyadari bahwa dia nggak bisa hidup tanpa Allah. Dan dia akan selalu mencari Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Yosua dalam Yosua 24. Dia telah mengalami kasih Allah dalam kehidupannya maupun bagi bangsa Israel. Sehingga Yosua 24 dalam pidatonya dia berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah.
sebuah pernyataan komitmen untuk selalu dekat dengan Allah, supaya dia bisa mengalami kasih Allah senantiasa dalam kehidupannya, dan dia selalu akan ada bersama dengan Allah. Dan yang kedua, orang yang benar-benar berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupannya, maka dia akan bersedia untuk mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya untuk mendengar, tapi bersedia untuk dikoreksi dan diperbaharui oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Menarik bagaimana dalam Yohanes pasal 6 di sana dikatakan bahwa ada orang yang berkata perkataan Tuhan itu terlalu keras, tidak nyaman didengar. Bapak Ibu, betul kadangkala firman Tuhan itu terasa sakit untuk didengarkan karena itu menunjuk pada kelemahan kita, menunjuk pada sisi gelap kita, menunjuk pada kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada seorang pun yang siap dengan itu semua. Tetapi kalau kita meyakini bahwa Allah berfirman karena Dia mengasihi, Allah berfirman agar kita boleh selalu dekat bersama dengan Dia, maka kita bersedia untuk mendengar firman-Nya, termasuk di dalamnya, bersedia untuk dikoreksi dan diperbarui oleh Allah. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah yang berfirman, Dia juga akan menolong kita untuk hidup menurut firman Tuhan. Nah, ketika seorang ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kehidupannya, maka hatinya akan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera. Dia nggak takut, dia nggak khawatir karena dia tahu Allah selalu bersama dengan dia. Dia nggak takut, dia nggak khawatir karena dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Dan Allah tidak akan pernah melepaskan dia barang sedetik pun. Pada saat itu, tujuan dan prioritas hidupnya akan diperbarui. Dia nggak akan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia nggak akan mengejar segala sesuatu yang duniawi. Dia nggak akan mengejar segala sesuatu yang hanya menyenangkan dirinya untuk sementara waktu saja. Tapi dia hanya hidup untuk Tuhan, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk sesuatu yang sifatnya kekal, sebagai respons syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan damai sejahtera itu dalam hidupnya. Dengan demikian, maka seluruh kehidupannya akan menghadirkan damai sejahtera Allah. Dia nggak akan mudah marah, dia nggak akan mudah kecewa, dia nggak akan mudah berkata kasar kepada orang lain, karena dia tahu hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kata-katanya akan selalu menghadirkan damai dalam hidup sesama. Dia akan selalu menguatkan orang. Dia akan selalu menghibur orang. Dia akan menegur yang salah. Dia akan menyatakan kebenaran. Tetapi semua dilakukan, disuarakan demi kebaikan. Karena bentuk kepedulian dan kasihnya kepada sesama. Dan bukan hanya dalam kata-kata. Tapi damai itu juga akan menghadir nyata dalam kehidupannya dimanapun dia berada. Wah, kalau ada si A, saya merasa tenang. Kalau ada si B, saya merasa damai, saya enggak khawatir. Karena kehadirannya sendiri menghadirkan damai bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, sampai pada titik kembali menjadi pertanyaan bagi kita sebagai sebuah gereja. Apakah kita sudah menjadi gereja menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita? Secara personal maupun sebagai komunal. Apakah GKI Cipinang Elok secara lokal sudah menghadirkan damai dalam kehidupannya dimanapun Allah menempatkan gereja ini. Dan tentunya sebagai bagian dari Sinode GKI, pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Apakah kita sebagai Sinode GKI yang ditempatkan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya di Indonesia, apakah kita sudah menghadirkan damai dalam kehidupan kita bersama-sama? Kiranya damai Kristus boleh wujud nyata, dan kita boleh menjadi gereja yang menghidupi dunia seperti yang Allah inginkan bagi kita umat-Nya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh pribadi sejenak. Mari kita memeriksa diri kita, dan mari kita berdoa memohon agar Allah menolong kita, memperbarui hidup kita. Dan kita mohon supaya Allah menolong memampukan kita untuk menjadi umat yang berkarya untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Saat ini Bapak Hen Dimitri akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucap pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kepada kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik surga di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dasarnya akan datang, menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkit orang mati, dan hidup kekal. Amin. Umat silakan duduk. Mari kita bersama menundukkan kepala, memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pagi ini, yang kembali mengingatkan kami untuk apa kami ada dan mengapa Allah mendirikan kami. Kami menyadari bahwa kami ada untuk wujud nyatakan kasih Allah di tengah dunia ini, supaya lebih banyak lagi orang yang boleh mengalami damai Kristus dalam hidup mereka. Dan Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, agar kami boleh memenuhi misi yang Allah telah titipkan, percayakan kepada kami. Dan secara khusus ingin berdoa bersama untuk GKI Cipinang Elok di tempat ini. Kiranya Allah yang menolong jemaat-Mu di tempat ini, agar boleh semakin berakar semakin dalam, bertumbuh semakin besar, dan berbuah semakin lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap program gereja, berkati setiap anggota majelis jemaat, setiap badan pengurus, setiap aktivis, setiap jemaat-Mu tempat ini. Kiranya jemaat boleh semakin bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam Tuhan, dan kehadiran jemaat-Mu boleh membawa damai bagi orang-orang sekitar mereka dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk panitia bulan musik, agar Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana untuk boleh merancang segala sesuatu, sehingga setiap kegiatannya dirancang dan dilaksanakan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, Engkau akan menolong bangsa ini. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, kiranya Tuhan yang berkenan melawat, menjamah dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka tidak menyerah, tidak berputus asa, tetapi mereka boleh kembali bangkit dan menjalani hari-hari dalam berkat karunia dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan di Papua dan juga perdamaian di jalur Gaza dan Rafah, serta untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan yang menolong campur tangan, sehingga setiap konflik yang terjadi di berbagai tempat dunia ini semua boleh dihentikan dan perdamaian boleh terwujud di dalam kehidupan kami bersama di tengah dunia ini. Kami juga berdoa bersama untuk Jemaat GKI Melur dalam berbagai pergumulan pelayanan SDM, kiranya Tuhan juga menolong mereka, saudara kami ini, agar mereka boleh terus dan tetap setia berkarya, dimampukan dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, berkenan Tuhan yang memberkati. Berdoa untuk studi kami, studi anak-anak, cucu kami, berkenan Tuhan juga menolong, agar kami boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, dan kami bisa meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati juga keluarga kami, berikan damai dalam kehidupan kami bersama, mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami bersama-sama.
Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara kami yang sakit. Kami memohon berkenan Tuhan menolong Oma Tina Gunawan, Oma Marta Mulyadi, menolong Ibu Hidayani, menolong Ibu Pangaribuan, Ibunda dari Ibu Hotnida Sianipar. Juga berdoa untuk saudara kami dalam proses pemulihan atau sedang menjalani terapi. Berdoa bersama untuk Ibu Pinkan Lantang, untuk Ibu Endang di Medan, untuk Ibu Rinisen, untuk Ibu Josephine, Ibu Nur Sinta Sitompul, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan juga Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman, juga saudara kami yang lain, orang yang kami kasih yang sedang sakit, yang kami sebut namanya dalam doa kami pada saat ini. Berkenan Tuhan yang melawat, menjamah, dan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan berkarya bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami semua, Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, dan mampukan kami untuk memakai kesehatan Tuhan karuniakan, untuk terus berkarya dengan penuh sukacita, wujud nyatakan kasih Allah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur juga untuk Sinode Gereja Kristen Indonesia yang telah Tuhan pimpin serta hingga saat ini. Bersyukur untuk begitu banyak kepercayaan Tuhan berikan dan mampukan kami untuk terus berkarya bersama sebagai anggota tubuh Kristus di dalam Sinode GKI yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Karena setiap permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Liturgi persembahan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena di tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti tulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Dan pada hari ini ada 2 kantong persembahan, kantong merah untuk Sinode GKI dan kantong hijau untuk GKI Cipinang Elok. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 132, bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersyukur
kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan KB 132. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlos dan berperang terus, setia dan teguh, bersukalah, nyanyikan syukurmu. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau mampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengerjakan panggilan kami di dunia. Saat ini, dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan memberi dunia dengan hati bersih dan tulus. Ya Tuhan, utuslah kami. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, jujur panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyarakat beriring, perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Marilah kita kembali menyanyikan NKB 230, Berderaplah Satu. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, gerakkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Kebaktian hari ini telah selesai, umat silakan duduk. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Ada pendaftaran pemahaman Alkitab, pendalaman iman, ada acara komisi senior, persoalan doa biji sesawi hari Sabtu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.